Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Hujan deras mengguyur Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sejak pagi hingga siang, menyebabkan banjir dan longsor Selasa 24 Agustus. Sebuah video yang diduga trailer film Spider-Man bocor ke publik. Persebaran video yang memiliki watermark dengan nama Wasila Mawaci sontak mengundang kehebohan di jagat media sosial. Baku tembak terjadi antara anggota polisi dan kelompok kriminal bersenjata saat mengevakuasi 11 pekerja proyek jembatan di Kabupaten Yahukimo pada Senin malam 23 Agustus. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah UNews lengkapnya. Warga Jalan Gatot Subroto, Tanjung Pinang dikejutkan dengan kemunculan seekor ular berjenis sanca kembang dengan panjang kurang lebih 2 meter dan bobot mencapai 7 kg. Warga menduga sanca kembang tersebut berasal dari semak belukar di daerah sekitar. Salah seorang warga Jalan Gatot Subroto Wastim mengevakuasi ular berjenis sanca kembang yang diduga muncul akibat banjir. Kemunculan ular sepanjang 2 meter ini menghebohkan pelintas dan warga sekitar. Sanca kembang ini diduga keluar dari semak belukar di daerah sekitar Jalan Gatot Subroto. Kemarin saya lihat dia lagi berenang kan, berenang ke sana, saya teriak-teriak, Endro yang punya bengkel tuh, dia nggak ngeh. Nah, saya lari lah dari seberang sini kan, seberang sini lari, saya ambil, bawa ke sini. Ular yang berhasil ia pindahkan ini memiliki bobot hingga 7 kg. Ukuran ular ini tergolong kecil di dalam jenisnya. Pria asal Subang, Jawa Barat itu mengaku berencana untuk memelihara ular berjenis sanca kembang tersebut. Sementara warga di daerah sekitar, Hendro, mengaku terkejut akan kemunculan satwa liar itu. Awal mulanya Hendro tidak mengetahui bahwa hewan yang melintas di depan bengkelnya itu adalah seekor ular. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kabar dugaan pungutan liar yang terjadi di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau kian mencuat. BP Batam merencanakan penerbitan peraturan pelaksanaan sistem operasional pelabuhan di Kota Batam sebagai tindak lanjut dari dugaan tersebut. Dugaan pungutan liar yang terjadi di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau kian santer terdengar. Kepala BP Batam Muhammad Rudi Senin 23 Agustus kemarin memastikan dirinya akan segera menerbitkan peraturan baru mengenai pelaksanaan sistem operasional di Pelabuhan Batu Ampar dan pelabuhan laut di sekitar Batam. Regulasi yang sedang dirumuskan merupakan upaya menindaklanjuti pembicaraan dengan kalangan usaha. Selain itu, Rudi juga mengultimatum pegawainya untuk menghentikan pungutan liar di luar peraturan. Sebelumnya, pungutan liar di Pelabuhan Batu Ampar ini telah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Karena kita ingin pelabuhan kita betul-betul bisa menambah kapasitas bongkar muat, terutama kalau penumpang saya kira itu relatif tergantung kepentingan saja, mereka mau pribadi atau tidak. Tapi kalau kargo ini tidak, ini karena kepentingan daerah, baik kepentingan usaha di Kota Batam dan pribadi yaitu konsumsi. Yang kita harapkan adalah Pelabuhan Batu Ampar dan semua pelabuhan kargo betul-betul bisa jadi hub baik nasional ataupun internasional. Dikabarkan sejumlah pejabat pelabuhan BP Batam diperiksa aparat kepolisian daerah Kepulauan Riau terkait pungutan liar. Langkah ini dilakukan usai para pengusaha mengeluhkan pungli kepada Presiden Joko Widodo. Pejabat BP Batam menyebut kedatangan mereka ke Polda Kepri bukan terkait pungli, hanya sebatas memberikan keterangan terkait permintaan tunda pandu kapal dari pihak perusahaan pelayaran ke pihak BP Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan tinggalkan Juventus di penghujung bursa transfer akhir musim panas ini. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin meninggalkan Juventus di penghujung bursa transfer musim panas ini. Kabarnya Ronaldo sudah tak betah main di Juventus.
Prestasi Juventus yang hancur lebur musim lalu dan kembalinya pelatih Massimiliano Allegri disinyalir membuat Ronaldo berencana pindah klub tahun ini. Juventus diyakini tak akan menghalangi kepergian Ronaldo. Kontrak eks-pemain Real Madrid itu tersisa setahun lagi, sehingga jika dipertahankan tanpa perpanjangan kontrak, Ronaldo akan pergi dengan gratis tahun depan. Selama musim kedua bersama Juventus, Ronaldo hanya mampu menyumbangkan 28 gol saja. Jumlah ini terbilang lebih rendah dari pencapaiannya di Real Madrid. Dikutip dari Liputan 6, Ibian Koneri juga tak keberatan melepaskan Ronaldo, sehingga dapat meringankan beban klub menggaji pemain. Agen Ronaldo Jorge Mendes dikabarkan beberapa media Italia sedang bekerja keras mencarikan klub berpotensi untuk meraih trofi Liga Champions. Kafabihi, UTV mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Tanjung Pinang resmi menghentikan proses pembelajaran tatap muka terbatas untuk siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta lembaga pendidikan lain yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Proses pembelajaran tatap muka terbatas di Tanjung Pinang resmi dihentikan. Sekretaris Disdik Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan, penghentian PTM terbatas merupakan hasil diskusi dengan sejumlah pihak dan juga hasil dari rapat evaluasi pada Senin 23 Agustus. Salah satu faktor utama Pemkot Tanjung Pinang menghentikan PTM terbatas ialah karena Kota Tanjung Pinang masih masuk dalam wilayah PPKM level 3. Jadi sampai hari ini Tanjung Pinang kan masih PPKM kita level 3 nih. Nah, itulah sebagai salah satu penyebabnya, maka kita istirahatkan dulu sambil kita menunggu level lebih kecil. Mudah-mudahan nanti 2 dan bahkan 1 mungkin nanti mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama akan segera terwujud sehingga nanti Tanjung Pinang khususnya, kemudian provinsi dan bahkan Indonesia mudah-mudahan. Sebelumnya, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Kamis 18 Agustus hingga Senin 23 Agustus 2021. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Seorang remaja berusia 19 tahun ditangkap Satuan Polisi Resor Tabanan, Bali karena menyimpan 30.000 narkoba jenis pil koplo di penginapannya pada Senin 23 Agustus. Sebanyak 30.000 butir pil koplo dihadirkan di halaman Mako Polres Tabanan, Bali pada Senin 23 Agustus, yang menjadi sitaan dari tangan seorang remaja berusia 19 tahun asal Blitar, Jawa Timur. Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Chandra mengatakan, awalnya pelaku dibekuk saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku disita 2 paket narkoba jenis sabu dan 4 butir pil koplo. Saat pemeriksaan di tempat kediaman pelaku, polisi kembali menemukan 12.000 butir pil koplo berwarna kuning berlogo DNP yang disimpan dalam botol plastik. Polisi juga menemukan 18.000 pil koplo berwarna putih dengan logo Y yang disimpan dalam kardus. Rencananya barang haram tersebut akan dijual untuk anak muda lokal di Bali. Obat-obatan juga kepada anak-anak muda ini karena obat-obatan ini sebenarnya ini obat-obatan yang untuk buat anjing gila ini. Jadi efeknya kalau orang pakai ini ya seperti anjing gila itu, gede-gede segala macam, bikin dia happy segala macam. Ini obat-obatan ini. Kalau untuk sabu rekan udah tahu. Nah ini dia pesan lewat saudara T tadi, lewat handphone. Sementara kita masih berusaha untuk melacak keberadaannya dan yang bersangkutan juga pengakuannya belum pernah ketemu. Komunikasinya lewat handphone dan barang sistem ambil di tempat atau ditempel istilahnya sekarang dia, ditempel untuk sabunya. Dari pengakuan pelaku, pil koplo diperoleh dari daerah Blitar, Jawa Timur dengan seorang perantara yang masih menjadi buron. Pelaku mengaku berjualan pil koplo dan sabu selama 6 bulan karena terkena PHK akibat pandemi. Selain narkoba, polisi juga menyita barang bukti lain seperti timbangan elektronik, plat kendaraan palsu, dan sebuah sepeda motor. Dari Tabanan, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebuah video yang diduga trailer film Spider-Man No Way Home bocor ke publik. Persebaran video yang memiliki watermark dengan nama Wasila Mawaci sontak mengundang kehebohan di jagat media sosial. Serial film Spider-Man ketiga versi Marvel Cinematic Universe yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya dikabarkan bocor di TikTok.
Kabar ini membuat banyak penggemar pahlawan Marvel geger. Dikutip dari kompas.com, video yang menyebar di media sosial menampilkan seseorang sedang memutar trailer di ponselnya. Rekaman itu diduga sebagai bagian dari multiverse dengan menampilkan Doctor Strange dan Dr. Octopus. Lewat mata jeli dari warganet, diketahui pula jika trailer tersebut memiliki watermark dengan nama Wasila Mowaci. Nama pada watermark Wasila Mowaci lantas ikut viral. Banyak warganet yang penasaran dengan sosok pemilik nama tersebut. Tak sedikit pula yang membuat unggahan konten meme menganggapnya sebagai pahlawan. Belakangan diketahui bahwa pemilik nama tersebut merupakan artis visual effect dalam garapan film tersebut. Sementara itu, akun resmi Marvel Studio di Twitter akhirnya langsung mengunggah teaser trailer tayangan video yang sempat dikabarkan bocor tersebut. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Hujan deras mengguyur Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sejak pagi hingga siang, menyebabkan banjir dan longsor pada Selasa 24 Agustus. Hujan deras yang mengguyur Tanjung Pinang pada Selasa 24 Agustus menyebabkan longsor di Jalan Garuda, Kampung Sindojasa, tepatnya di perumahan Geisha Gurindam 1. Tanah longsor tersebut mengenai kanopi rumah warga yang berada tepat di sebelah lokasi kejadian. Salah seorang warga, Paulina, mengatakan, batu miring di sebelah rumahnya mengalami longsor. Beruntung longsor yang terjadi hanya sampai di halaman rumah sehingga tidak ada korban jiwa. Tahu sih pastinya Bang, tapi tadi kira-kira jam 11 gitu. Jam 11 ya, itu waktu hujan lebat ya tadi ya? Iya. Itu ya. Ini longsor pertama kali atau sebelumnya sudah pernah longsor di sini, Kak? Kalau batu miring ini pertama kali sih. Di sini udah berapa lama, Kak, tinggalnya? Udah 3 tahun gitu. Gitu. Sebelumnya belum pernah longsor gini ya? Belum pernah, soalnya batu miringnya kan baru. Berapa lama batu miringnya, Kak, udah? Kayaknya udah lebih dari 3 bulan gitu. Oh, 3 bulanan baru ya? Ia mengaku terkejut, pasalnya batu miring di sebelah rumahnya itu baru berusia kurang lebih 3 bulan. Ia berharap pihak pengelola perumahan Geisha Gurindam 1 dapat segera memperbaiki batu miring itu. Ia pun khawatir akan terjadi longsor susulan. Sementara itu, sejumlah titik banjir muncul di beberapa lokasi di kilometer 8 dan 9. Air bahkan mencapai lutut orang dewasa dan juga masuk ke dalam beberapa rumah warga. Warga perumahan Taman Harapan Indah Kartini mengatakan, daerah rumahnya kerap kali direndam banjir. Kartini pun mengaku belum mengetahui pasti penyebabnya banjir tersebut terjadi. Sebelumnya saya memang sering banjir sini, Bu. Iya sih. Cuma kan air dari sana kalau asal air itu lancar sebenarnya tak masuk. Tapi kalau air itu besar dari seberang itu mah, itu kan larinya ke sini semua. Kayaknya ini lebih rendah ya, Bu, dari ini. Iya, lebih rendah baru air itu. Tapi itu macam gimana ya? Mungkin mudah-mudahan pada besar itu aja intinya. Itu ya, Bu ya. Jadi kalau dia ini kan satu dulu. Untungnya banjir yang merendam rumahnya itu tidak berlangsung lama. Kartini pun berharap pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat segera mencarikan solusi agar rumah para warga tidak terendam banjir lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, baku tembak terjadi antara anggota polisi dan kelompok kriminal bersenjata saat mengevakuasi 11 pekerja proyek jembatan di Kabupaten Yahukimo pada Senin malam 23 Agustus. Pasca pembunuhan 2 pekerja proyek jembatan PT Indo Papua pada Minggu 22 Agustus kemarin, Satuan Tugas Nemangkawi bersama Polres Yahukimo langsung melakukan evakuasi terhadap sisa pekerja yang berjumlah 11 orang. Sayangnya proses evakuasi tidak berjalan mulus, setidaknya 3 kali terjadi baku tembak antara polisi dan KKB yang menyebabkan 4 polisi terkena tembakan. Kapolres Yahukimo AKBP Dedi Herdiana mengatakan, 4 anggota Satgas Nemangkawi terluka yakni AKP Iputu Edi Irawan, Bribka Irwan, dan Baratu Ningrop terkena goresan di leher, kaki kanan, dan tangan kanan. Sementara itu Arif Rahman terkena tembakan di helm. Kami dari kepolisian Polres Yahukimo didukung dengan Brimob dan tim yang ada mendatangi TKP pembunuhan karyawan PT Indo Papua terhadap manajer lapangan dan pengawas lapangan yang diduga dibunuh dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Kami melakukan olah TKP, dilanjutkan dengan evakuasi karyawan, akan evakuasi menuju ke ibu kota DKI.
Keempat anggota polisi yang tertembak dan 11 pekerja saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 2 orang pekerja pembangunan jembatan yang tewas dibakar pada hari Minggu sebelumnya telah diberangkatkan ke Timika. Jenazah almarhum Rionaldo Rotaruma akan dimakamkan di Kabupaten Mimika. Sedangkan jenazah almarhum Dedi Imam Pamuji rencananya akan dipulangkan ke Jawa Timur. Dari Yahukimo, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.